Halo, perkenalkan kami dari kelompok Kaktus Berduri, kelompok 9, bersama saya sendiri Bintang Agung, Adityananda, Ahmad Fikri, dan Jose Devian. Di sini Kaktus Berduri adalah perusahaan e-commerce yang menjual barang-barang. Nah, perusahaan e-commerce ini tentunya memiliki website. Nah, website di sini gunanya tentunya ini kita akan melakukan setting VPS dan domain. Langsung saja, untuk setting VPS, kami menggunakan Digital Ocean karena harganya yang relatif cukup murah. Nah, di sini kami sudah melakukan step-stepnya dari awal sampai akhir sebenarnya, tapi belum sempat di record. Nah, kita login dulu di Digital Ocean, daftar, kemudian mau meng-create project, kemudian projectnya adalah KBEOI ERP, kemudian kita akan meng-create VPS-nya, create droplet maksudnya. Nah, di sini kita berusaha membuat yang paling murah, kita menggunakan Ubuntu dan ininya pakai basic agar lebih murah, harganya reguler seharga $5 atau kurang lebih 75 sampai 80.000. Nah, untuk lokasinya kami menggunakan Singapura karena yang paling dekat dengan Indonesia. Next, langsung saja ke bawah. Nah, untuk autentikasinya kami menggunakan SSH key. Nah, SSH key ini tergolong lebih aman digunakan. Nah, caranya adalah kita tinggal klik new SSH key, kemudian kita akan mengecek SSH-nya itu kita copy, kita cek di laptop salah satu rekan kita yang kita kopas saja. Nah, sudah ada, kemudian kita kopas ke Digital Ocean. Nah, kemudian kita bisa melakukan save-nya. Nah, kurang lebih untuk membuat template-nya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hostname-nya ini otomatis terbentuk Ubuntu, ya, nama domain kita, nama hostingnya kita. Nah, kita akan membuat langkah-langkahnya. Kita akan membuat sudo apt get update nm sudo apt get upgrade untuk mengupgrade-nya. Nah, itu sudah muncul. Untuk itu adalah tujuannya untuk mengupdate server dari Ubuntu yang kita pilih tadi. Nah, setelah kita mengupdate server Ubuntu, selanjutnya kita akan menginstal Docker. Install Docker dengan komen seperti itu, kita kopas saja di cmd-nya atau SSH-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder agar terlihat lebih rapi. Nah, berisi kode-kode seperti yang ada di bawah ini. Nah, setelah itu dijalankan semua, jangan lupa kita save, kemudian kita akan menjalankan audio dockernya dengan compose up.strct. Itu artinya maksudnya kayak testing di server log. Nah, dan yang terakhir
Dan yang terakhir kita menjalankan cek lognya Docker Compose Log. Nah, ini kuning-kuning ini kita abaikan aja. Nah, jadi otomatis kita copy dan kita cek apakah berhasil atau enggak. Ya, jadi setelah tadi kita sudah install Docker, tadi bisa dilihat ini kita membuka Odoo-nya melalui IP address dari droplet tersebut. Lalu setelah itu kita secara default Odoo 12 Community Edition tidak memiliki modul accounting yang lengkap. Maka kita harus menginstal modul ekstra third party dari Odoo App Store. Nah, yang ini nih. Lalu kita download. Lalu setelah itu kita ekstrak dulu dari zip-nya. Setelah itu kita buka kita kirim file yang dari lokal tersebut ke droplet kita dengan cara SFTP. Kita buka lagi terminal, lalu kita SSH. Nah, ini sudah SSH ya. Lalu kita SFTP ke root add IP-nya. Lalu setelah itu kita ke buka direktorinya dulu, direktori dari folder add-ons. Kita ke Odoo Docker, lalu kita ke Odoo add-ons. Nah, setelah itu baru kita put directory dari si folder content yang tadi. Nah, setelah itu sudah selesai, kita exit dari SFTP, masuk lagi ke SSH. Lalu kita pastikan direktorinya sudah benar dari advance-nya. Kalau salah nanti bisa juga di move dengan cara mv directory yang lama ke directory yang baru. Ya, setelah itu kita apa ini habis ini kita bikin itu file config yang ada di directory config. Kira-kira isi dari file odoo.conf itu seperti ini. Lalu habis itu kita save. Lalu setelah itu kita restart Docker dengan cara docker-compose restart. Setelah restart selesai, kita jalankan lagi Dockernya dengan cara docker-compose up -d seperti tadi. Nah, setelah itu baru kita buka, kita activate developer mode, lalu kita update apps di apps. Nah, kita update. Nah, lalu Odoo 12 accounting-nya sudah muncul, nanti tinggal diinstal. Ya, sudah selesai. Nah, kita lanjutkan ke membeli domain. Baik, jadi selanjutnya kita akan melakukan setting domain untuk website Odoo kita. Jadi seperti yang bisa dilihat, kami menggunakan layanan dari Niaga Hoster, dan di sini kami sudah membeli sebuah domain, yaitu kami namakan sebagai kasusberderi.site, dan di sini kami akan mengelola domain ini, dan ada beberapa fields yang harus kita isi. Jadi
Oke, nah, kami akan melakukan pengeditan untuk di name server dan juga DNS management. Untuk name server sendiri, kami menggunakan bawaan default dari Niaga Hoster. Di sini sudah ada, yaitu ns1.niagahoster.com dan juga ns2.niagahoster.com. Dan lalu untuk DNS manajemennya, kami mengikuti petunjuk yang ada di soal. Jadi terdapat dua, yaitu yang pertama, record www dan record wildcard. Dan ini yang itu di CNAME dan record ini. Ini mengikuti yang ada di soal seperti itu. Lalu selanjutnya uh, kita bisa melihat bahwa sumber data sudah bisa diakses melalui internet. Akan tetapi mungkin seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini kartu berdiri .set ini masih belum secure karena memang ini bawaan dari Niaga Hosternya. Jadi kalau misalkan mungkin mau dibuat secure, kita harus melakukan setup kembali untuk SSL dan lain-lainnya. Mungkin sekian untuk melakukan setting domain. Akan lanjutkan dengan upload master data. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan import data untuk chart account. Jadi sebelum kita melakukan import data untuk chart account, kita akan masuk ke modul accounting. Di modul accounting ini kita akan buka di configuration dan juga kita akan lihat ke chart account. Nah, jadi sama seperti video-video yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita akan menghapus chart account yang sudah ada, kita harus mengunlink chart account yang sudah ada ini dari beberapa modul, yaitu taxes, journal, dan juga di technical setting. Nah, di sini saya akan menghapus semua terlebih dahulu. Menghapus. Ini ada 2 halaman. Jadi saya hapus semua. Lalu saya import untuk file yang baru. Jadi ini menggunakan file chart account yang sudah kami buat sendiri. Jadi ini seperti yang bisa dilihat bahwa di sini tadi ada sedikit ini bahwa nama kolomnya beda. Jadi saya sesuaikan dengan menggunakan type yang ada di Odoo. Kita tes import terlebih dahulu. Oke, semuanya everything is valid. Lalu kan saya import. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan import produk. Nah, setelah itu kita akan mengimport master data, partners, dan units of measurement. Jadi untuk mengimport master data partners, kita akan membuka modul konteks. Lalu di sini sudah ada beberapa konteks yang anggota kelompok atau perusahaan, dan admin, dan perusahaan. Lalu kita import. Di sini kami sudah menyediakan beberapa master data. Seperti biasa, master data yang dapat diterima oleh Odoo hanya tipe filenya adalah Excel dan CSV. Di sini kami menggunakan CSV. Di sini ada beberapa field yang digunakan, yaitu ID, nama dari partnernya, apakah partner itu sebuah perusahaan atau perseorangan, apakah partner tersebut merupakan supplier atau customer, alamat, website, phone number, mobile number, fax number, email, dan account payable dan account receivable-nya. Nah, setelah itu kita load file, partner, nah yang tadi di sini adalah bulan value. Lalu kita tes import,
everything seems valid. Terus setelah itu kita bisa langsung import. Nah, sudah berhasil, kita coba buka salah satunya. BMS ini sudah sesuai. Lalu kita selanjutnya akan mengimpor master data lainnya. Setelah itu kita akan mengimpor master data unit of measurement. Unit of measurement berada di modul inventory. Kita buka dulu modul inventory. Kita klik inventory. Sebentar. Oke. Setelah itu kita ke configuration, ke unit of measurement. Jika belum ada, Anda harus membuka settings di configuration ini. Kita klik. Lalu Anda harus enable, sebentar, reloading, harus enable units of measure di products. Setelah itu Anda save. Setelah itu kita buka lagi unit of measurement, lalu kita import. Sini sudah ada beberapa yang disediakan oleh Odoo secara default. Namun jika Anda merasa ini mengganggu, Anda bisa mendelete-nya satu-satu. Kita import out file, lalu kita klik unit of measurement. Setelah itu kita tes import, everything seems valid, maka kita langsung import saja. Ya, sudah tersedia ya di sini, ada karton 2, karton 4, lalu pieces. Ya, oke. Kita selanjutnya akan mengimpor master data yang lainnya. Selanjutnya adalah kita mengimport produk. Produk di sini ada banyak sekali. Seperti yang kita ketahui, kita menjual alat tulis kantor. Ada 23 produk. Nah, cara mengimportnya seperti biasa, kita ke inventory, master data, produk, kemudian klik import, lalu mencari master datanya yaitu produk. Nah, setelah itu coba kita tes. Everything seems valid. Oke, kemudian kita import aja. Oke, dan Nah, setelah itu kita akan mengimport master data, partners, dan units of measurement. Jadi untuk mengimpor master data partners, kita akan membuka modul konteks. Lalu di sini sudah ada beberapa konteks yang anggota kelompok atau perusahaan, dan admin, dan perusahaan. Lalu kita import. Di sini kami sudah menyediakan beberapa master data. Seperti biasa, master data yang dapat diterima oleh Odoo hanya tipe filenya adalah Excel dan CSV. Di sini kami menggunakan CSV. Di sini ada beberapa field yang digunakan, yaitu ID, nama dari partnernya, apakah partner itu sebuah perusahaan atau perseorangan, apakah partner tersebut merupakan supplier atau customer, alamat, website, phone number, mobile number, fax number, email, dan account payable dan account receivable-nya. Nah, setelah itu kita load file, partner, nah, yang tadi di sini adalah bulan value. Lalu kita tes import, everything seems valid. Terus setelah itu kita bisa langsung import. Nah,
sudah berhasil, kita coba buka salah satunya. BMS ini sudah sesuai. Lalu kita selanjutnya akan mengimpor master data lainnya. Setelah kelompok saya yang sebelumnya sudah banyak mengimport hal lain, sekarang di sini saya akan mengimport beginning balance dari perusahaan Kaktus Berduri. Nah, sebelumnya ini adalah datanya ya, datanya dalam bentuk Excel. Cuman waktu saya mau mengimport Excel, ini ada sedikit kejadian unik ya, case unik nih. Jadi misalkan ya, saya akan mengimpor coba dalam bentuk file Excel atau XLSX. Coba ya. Di sini ya, saya open, misalkan ya, saya tes import dulu. Nah, ini ada error di mana time date-nya nih 2020 1 tuh nggak match sama month, date sama year dari standar yang udah dibuat di Udu. Cuman kalau kita lihat lagi balik ke Excel-nya, sebenarnya saya buat udah 1/1/2020, yaitu sudah mengikuti kaidah yang atau standar yang diminta gitu, yaitu bulan, tanggal, lalu baru tahun. Nah, setelah akhirnya akhirnya saya bingung, error. Oke, saya coba ganti-ganti nggak bisa, ya udah saya iseng aja coba untuk coba import ke CSV. Soalnya sebelumnya saya juga pernah import tapi dalam bentuk CSV aja. Sekarang ini pertama kali nyoba untuk dalam bentuk file Excel. Nah, waktu kesempatan berikutnya saya mencoba import dari file CSV. Mana ini sebenarnya jadi nggak ada apa sebenarnya ya. Saya tes import nih, ini ya udah everything seems valid, padahal sama gitu bentuk filenya. Maksudnya bentuk standar si data sama, bedanya bentuk filenya yaitu XLSX dan juga dibandingkan sama CSV yang akhirnya berhasil. Ya udah kita tinggal diimport aja sekarang. Nah, udah ini akhirnya udah selesai. Ini ada beginning balance dari PT Kaktus Berduri. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih.